Gua yang nanya, gua yang wawancarain tuh. Jadi gini, jalan aja, sambil jalan dulu. Jadi seperti ini Pak Iswan, yang mau saya tanyakan, Anda kan sekarang sebagai public figure gitu kan. Anda sebagai public figure, Anda sekarang dikenal di seluruh bangsa ini gitu, dari Sabang sampai Merauke. Karena Anda salah satu politisi lah senior mungkin di Senayan ya, mewakili wilayah Anda sendiri. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak adalah konsep sih yang bagaimana sih negara ini ya kira-kira menurut Anda, dari segi apanya sih yang kira-kira bahwa memang harus dibenahi, memang harus dibangun supaya bangsa ini bisa maju gitu. Kira-kira harus seperti apa konsepnya? Oke. Untuk tahap awal kita kembalikan kepada Mikir di motor. Contohnya, dalam arti kata, tanpa ada kesadaran diri sendiri, itu tidak bisa menunjang untuk majunya dunia ataupun negara itu sendiri. Gak apa-apa, saya sambil merokok gitu, biar enak aja. Santai. Oke, sekarang begini, kalau saya sih lebih cenderung sependapat begini Pak Iswan, sebenarnya bagaimana sih bangsa ini akan maju gitu ya, negara ini bisa maju kalau memang golongan mudanya sendiri, misalkan contoh sebagai seorang mahasiswanya sendiri, yang kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah salah satu kontrol sosial, agent of control gitu kan. Kalau mahasiswanya sendiri gitu, golongan mudanya sendiri memang tidak bisa diandalkan gitu, tidak bisa diandalkan. Memang misalkan pengaruh dari dunia asing gitu kan, pengaruh dari dunia luar, dari kebudayaan barat itu bisa mempengaruhi bahwa nanti mereka itu sendiri sebagai kaum muda, mahasiswanya sendiri, mereka tidak bisa lagi menyadari apa sih pentingnya membangun negara ini. Padahal kita sama-sama tahu bahwa tugas membangun negara ini ya tugas dari kaum muda itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih bisa merubah sikap dan aturan gitu, bisa merubah sikap, bisa merubah cara pandang, sehingga memang bangsa kita ini memang dominan gitu ya, dibangun oleh kaum muda, bukan hanya kaum tua gitu ya, kaum muda, tapi kaum mudanya memang kebudayaannya memang nggak kebawa dengan kebudayaan barat. Apakah memang kebudayaan barat itu harus di off sampai di situ saja, tidak boleh masuk ke negara kita gitu? Oh gitu. Oke. Untuk masalah budaya antara luar ataupun negara kita, itu boleh saja masuk. Cuman negara kita jangan diprioritaskan ke sana. Dalam arti kata, kita fokuskan kebudayaan kita ataupun dimajukan tanpa timbal balik dari negara asing gitu. Masalah sekarang. Tapi begini Pak Iswan, peran apa sih yang memang harus cenderung gitu diutamakan sebagai kaum muda untuk membangun negara ini? Apa yang harus diutamakan sebagai contoh, misalkan kita ini kaum muda, apa sih yang memang harus diupayakan untuk membangun bangsa ini gitu? Dari segi apa kira-kira? Apakah dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan, atau dari segi agama, atau seperti apa? Seperti yang Anda simpulkan tadi, dalam komunikasi antara negara kita maupun negara luar, tanpa adanya beda pendapat ataupun negosiasi antara, boleh dikatakan pasal 29 lah tentang agama, ya, itu tidak bisa diganggu gugat. Agamamu agamamu, artinya dalam arti kata ini, jangan saling mencampur adukan agama dia sama agama kita, terus agama. Untuk kerjasama antara kebudayaan itu bisa jadi dikategorikan, terus antara kerjasama itu harus dilibatkan antara pihak muda ataupun yang lainnya, baik itu dari masyarakatnya, dari pejabat, bahkan leadership maupun tingkat tinggi kenegaraan. Sudah berapa? 4 menit. Oke, sekarang begini, satu hal yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Iswan. Selain dari segi agama yang harus dibangun dan dibenahi, dari segi pendidikan, dari segi sosial budaya, mungkin ada cara pandang politik dari bangsa ini gitu, dari politik dari bangsa ini, politik cara berpikir ya, pandangan politik dari bangsa ini dan pandangan politik dari kaum muda yang memang harus dirubah. Kira-kira memang harus dirubah. Itu harus dirubah karena dari kita dapat simpulkan, seperti kita lihat zaman sekarang ibarat itu zaman modern sekarang. Kalau zaman kemarin itu zaman tradisional. Tradisional maksudnya seperti apa itu Pak? Ya zaman yang kekurangan inilah. Tapi bukan zaman jahiliyah ya, bukan. Zaman dari kegelapan ya, bukan zaman jahiliyah gitu. Disimpulkan dari kita segi etika saja ini. Etika itu dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang dapat mengubahnya, sehingga kemajuan dari negara itu, negara atau
ataupun bangsa kita sendiri Balik. itu dapat memprioritaskan ke depannya bagus. Tapi saya pernah mengutip dari satu buah buku gitu. Saya pernah mengutip dari satu buah buku gitu Pak Iswan ya. Ada satu buah buku mengatakan seperti ini. Ada 4 kesalahan negara ini. 4 kesalahan negara ini akibat dari kesalahan cara pandang politik di masa lalu. Nah, jadi kesalahan yang pertama saya sering menyebutnya itu reputilisasi gitu. Jadi bangsa ini sebenarnya salahnya sih yang pertama reputilisasi. Reputilisasi itu bangsa kita ini pandai-pandai berkerumun gitu. Artinya di mana ada organisasi baru dia berkerumun, di mana ada partai baru dia berkerumun. Tapi dia nggak bisa menentukan bahwa sub dia itu barisan dia itu yang mana gitu. Nah, inilah kalau menurut saya kesalahan bangsa ini yang memang harus dibenahi gitu. Yang pertama itu namanya reputilisasi. Makanya kalau saya sependapat tadi bahwa cara pandang dari politik bangsa ini memang harus dibenahi. Bukan hanya cara pandang kita harus membenahi negara ini dari segi agamanya, dari segi sosial budayanya, dari segi pendidikannya. Tapi yang jelas kesalahan awal yang tercipta karena pandangannya yang salah akibat politik di masa lalu itu memang harus dibenahi. Ya, pertama tadi yang saya sebut tadi itu namanya reputilisasi. Bangsa ini sering berkerumun gitu loh. Ikut-ikutan lah ibaratnya kalau kata anak sekarang. Tapi dia nggak bisa menentukan identitas dia itu yang mana gitu. Dia tuh masuk golongan yang mana. Nah, kalau saya mungkin sependapat lah dengan Bapak bahwa banyak kesalahan bangsa ini yang memang harus dibenahi dulu sebelum kita memberikan aturan-aturan yang baru untuk membenahi supaya bangsa ini bisa maju ke depan. Silakan Pak Iswan jawab. Oke. Pertanyaan Bapak? Udah dapet. Iya. Udah lagi 7 menit. Hah? Berapa? 7 menit. Udah lah, 6:43. udah 7 menit udah matiin. Udah. Nah, jadi begini Pak Iswan. Kalau saya lebih sependapat bahwa bukan saja harus dibenahi dari segi pendidikannya, dari segi agamanya, terus itu dari segi sosial budayanya. Tapi sebelum kita memperbaiki dari 3 pilar itu, kalau menurut saya harus dibenahi dulu kesalahan-kesalahan Indonesia yang memang sudah sama-sama kita tahu gitu kesalahannya. Sama-sama kita tahu kesalahannya. Ya, ini yang pertama reputilisasi. Nah, jadi begini Pak Iswan, kalau